Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial atau petunjuk bagaimana melakukan registrasi dan mengenalkan fitur-fitur yang ada di dalam Sistem Informasi, Administrasi Persuratan dan Arsip LPPM Universitas San Pedro atau disingkat SAPA LPPM. Sistem informasi ini digunakan atau dimanfaatkan oleh Civitas Akademika, Bapak Ibu sekalian sebagai para dosen, untuk mendata, untuk melakukan proses bisnis, surat menyurat, surat kontrak, surat izin penelitian, surat tugas, dan mendata kegiatan penelitian dan publikasi Bapak Ibu sekalian. Silakan kunjungi sapa.unisap.ic.id. Setelah itu, Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan halaman login. Kalau sudah punya akun, Bapak Ibu bisa langsung login. Tetapi kalau belum, silakan lakukan registrasi. Klik menu tombol registrasi, kemudian silakan diisi datanya dengan lengkap, lalu klik daftar sekarang. Nah, karena saya sudah lakukan registrasi sebelumnya, saya masuk dengan akun saya, klik masuk. Setelah Bapak Ibu masuk ke halaman dashboard dari SAPA LPPM ini, terlebih dahulu Bapak Ibu mengatur profil, karena profil itu paling penting, karena akan menarik semua data-data, baik di pengajuan surat, data penelitian, data pengabdian, data hilirisasi, status luaran. Klik menu profil, sebelah kiri ini adalah halaman previewnya, sebelah kanan ini adalah form, data, biodata dari Bapak Ibu sekalian. Silakan klik edit, lalu isi dengan baik. Diisi semua ya, nama, NIDN, NUPTK. Kalau NIDN-nya tidak ada, disamakan saja dengan NUPTK, alamat email aktif, username-nya, kemudian fakultas silakan dipilih, prodi, nomor handphone, jenis kelamin, password ini tidak usah diubah. Kemudian yang paling penting itu juga ID Google Scholar, seperti contoh ini, ID Sinta, di copy linknya, di paste di sini, sehingga nanti bisa diakses lewat halaman preview. Setelah data profil sudah lengkap, klik simpan perubahan. Nah, di SAPA LPPM ini ada fitur yang namanya ajukan surat, baik surat penelitian, pengabdian, atau hilirisasi. Yang baru ada ini 3 ini, tapi ini sudah mencakupi semuanya. Kemudian menu surat saya, ini untuk daftar surat-surat, arsip surat Bapak Ibu sendiri, data penelitian, data pengabdian, data hilirisasi, kemudian status luaran. Nah, proses bisnisnya yang paling pertama itu adalah Bapak Ibu tidak bisa mengajukan surat apapun ketika data kegiatan belum diisi. Terlebih dahulu Bapak Ibu mengisi misalnya data penelitian. Misalnya Bapak Ibu ada penelitian mendapatkan hibah dari Kementerian Dikti misalnya. Bapak Ibu bisa melakukan tambah data dulu. Tambah data. Judul apa, skemanya, penelitian dasar misalnya, ruang lingkupnya apa, PDP, fundamental atau kerjasama perguruan tinggi. Sumber dananya sudah pasti dari Dikti. Kalau misalnya dari kementerian, total dana yang disetujui, tahunnya, mitra, kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ketua ini sudah otomatis tidak bisa diedit, anggota ini bisa ditambah. Ada anggota yang bisa ditambah manual, ada yang otomatis. Misalnya Bapak Ibu mengetik nama anggota dari dosen San Pedro sendiri, misalnya dosen tetap San Pedro, maka akan muncul di sini, Bapak Ibu bisa melakukan tambah-tambah lagi. Dari luar, misalnya dari eksternal, bisa Bapak Ibu tambah secara manual. Lama kegiatan 1 tahun untuk penelitian dasar, atau kalau misalnya PFR ada 2 tahun, pilih 2 tahun. Lokasinya di mana penelitiannya, misalnya di sekolah mana, di dinas apa, begitu. Status pelaksanaannya harus klik aktif ya, kalau masih dalam proses berjalan. Luaran wajib ini wajib diisi ya, ini wajib diisi, dan misalnya dijanjikan atau menjanjikan 2 luaran wajib, maka yang pertama misalnya jurnal nasional bereputasi, oke, itu luaran wajib pertama. Kemudian tambah lagi, misalnya haki, kalau sudah pindah ke luaran tambahan, kalau ada misalnya buku, tambah lagi. Lalu di sini Bapak Ibu tidak mengupload. Sistem LPPM, SAPA LPPM ini sifatnya tidak mengupload atau mengunggah proposal atau file instrumen. Sifatnya itu memasukkan link drive-nya.
Jadi Bapak Ibu terlebih dahulu mengunggah atau mengupload dulu file proposalnya di drive pribadi, lalu kemudian dibagikan linknya, lalu di-copy dan di-paste di sini. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu simpan data. Kalau Bapak Ibu sudah simpan data, nanti dia akan muncul di halaman daftar penelitian dengan status aktif. Bapak Ibu bisa mengeditnya. Nah, di sini statusnya terkunci. Ini terkunci karena Bapak Ibu, karena di sini yang saya berikan contoh sedang dalam proses pengajuan surat. Kalau misalnya sudah dalam proses seperti ini, Bapak Ibu bisa mengajukan surat penelitian untuk kegiatan penelitian nomor 1 ini misalnya. Jadi silakan ke menu ajukan surat, lalu ke kegiatan penelitian. Di sini Bapak Ibu lihat baik-baik, ada 3 bar. Ada satu, yang pertama surat kontrak penelitian, surat izin penelitian, dan surat tugas penelitian. Kita yang lihat yang pertama, surat kontrak penelitian ini Bapak Ibu tidak mengisi form. Nanti ada muncul semacam tombol aksi di sini, ajukan kontrak. Saya berikan contoh saja lebih jelas, tapi saya log out dulu. Saya masuk pakai akun dari LPPM. Sebentar. Saya cek dulu di bagian persuratan, arsip. Oke, saya hapus dulu yang pertama ini, supaya nanti bisa kelihatan. Saya masuk kembali dengan akun pribadi saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat. Di surat kontrak penelitian itu ada tabelnya. Jadi ini satu penelitian yang dia muncul dari data yang sudah diisi di data penelitian. Pada prinsipnya semua harus mengisi dulu data kegiatannya, entah penelitian, pengabdian, ataupun hilirisasi. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi data penelitian yang statusnya masih aktif, maka akan muncul di sini menu untuk atau halaman pengajuan kontrak. Kalau sudah ajukan kontrak, maka tidak akan muncul lagi. Dia munculnya di surat saya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu langsung klik saja ajukan kontrak. Diklik saja, nanti LPPM, admin LPPM dan kepala LPPM akan memproses surat kontrak Bapak Ibu sekalian. Masih menunggu proses ya, ini masih menunggu. Jadi bisa dilihat di card bagian atas, total suratnya 1, menunggu diproses 1. Nanti LPPM itu memeriksa dulu kelengkapan data, nanti draft surat kontraknya itu tinggal muncul di sini. Selanjutnya, di data penelitian atau ajukan surat penelitian, Bapak Ibu bisa mengajukan lagi surat izin penelitian. Surat izin penelitian itu bisa memilih di step 1 itu ada pilih data, pilih penelitian kita, lalu kita masukkan data nama instansi tujuan kita mau melakukan penelitian, jenis instansinya apa, sekolah, dinas, perusahaan, nama pimpinannya siapa gitu. Kalau nama pimpinannya wajib tahu kan, karena kita mau melakukan penelitian di lokasi itu. Jabatannya apa? Kepala sekolah mungkin. Alamatnya di mana? Lengkap. Lokasi penelitian, tanggal mulai penelitian itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Keperluan penelitiannya apa? Nah, lalu ajukan surat izin. Nanti diproses dan akan muncul di halaman surat saya ini. Kemudian di bagian surat tugas penelitian pun juga begitu. Pilih penelitian aktif. Ini penelitian aktif ya. Kalau yang statusnya sudah selesai tidak bisa. Lalu sama, isi juga form-formnya. Lalu kemudian ajukan surat tugas penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain menu pengajuan surat ini, baik penelitian, pengabdian, atau hilirisasi, sumber arsip surat ada di menu surat saya. Data kegiatan penelitian, pengabdian, hilirisasi itu wajib diisi. Tadi kita sudah memberikan contoh, saya sudah memberikan contoh satu penelitian, dan yang paling penting itu adalah status luarannya, karena akan dimonitoring dan akan menjadi bahan arsip dan laporan. Status luarannya yang kita janjikan ketika kita isi data penelitian, itu statusnya belum diisi. Maka kita harus klik detail luaran. Kita masukkan link bukti luarannya. Kalau misalnya berupa proceeding seminar nasional misalnya, kita masukkan link artikelnya atau link jurnalnya misalnya. Boleh tambah keterangan lalu klik simpan. Saya berikan satu contoh link saja ya. Misalnya link sister ini, tidak apa-apa. Nah, saya masukkan, saya copy, tempel di sini, lalu saya klik simpan, maka statusnya akan berubah hijau sudah ada. Jadi LPPM bisa mengecek, rektor pun juga bisa mengecek, oh bukti luaran dari penelitian yang dilakukan ini, untuk penelitian dengan judul model pembelajaran adaptif ini sudah ada atau belum. Gitu. Ini menjadi bahan laporan
dari internal Universitas San Pedro. Begitupun luaran lainnya, itu harus dilengkapi semua sehingga nanti akan terlihat progres luarannya sudah berapa yang terpenuhi dan berapa yang belum. Nanti semua data-data luaran ini akan terpublikasi dalam bentuk grafik gitu kan. Dosen San Pedro siapa yang urutan 1 publikasinya terbanyak, haki terbanyak, ya kan, jurnal terbanyak, buku terbanyak, itu kita bisa lihat semua. Sehingga mempermudah pada saat proses akreditasi institusi ataupun di program studi masing-masing. Oke, demikian tutorial singkat saya yang saya berikan. Selebihnya Bapak bisa elaborasi sendiri. Sekian dan terima kasih.